Ditinggalkan demi perempuan lain saat hidupnya hancur, Dinda bangkit sendirian hingga suatu hari, ia menarik uang 50 miliar di depan mantan suami dan istri barunya. Tapi saat sang mantan memohon untuk kembali, apakah luka bisa benar-benar sembuh, atau hanya pandai disembunyikan? Langit sore menggantung muram. Awan kelabu bergerak lambat di atas atap rumah yang sepi, seolah menandai kehampaan yang semakin menyesakkan dada Dinda. Angin berhembus perlahan, menyusup dari celah jendela yang belum sempat ia tutup. Tirai tipis bergoyang pelan, menyibak siluet dirinya yang sedang berdiri di depan cermin, menatap bayangan yang bahkan tak mampu ia kenali lagi. Pucat, lelah, hampa. Wajah yang dulu penuh tawa kini hanya memantulkan keheningan. Matanya tidak lagi berbinar. Ia meraba pipinya perlahan, dingin. Tak ada lagi bekas jemari Rio di sana. Sentuhan yang dulu begitu akrab kini hanya tinggal ingatan samar. Bahkan aroma tubuh Rio pun seolah menguap begitu saja dari bantal mereka yang dulu sering mereka rebutkan saat malam tiba. Dinda menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia mencoba mengusir perasaan yang menghantui. Namun, bukannya mereda, yang terasa justru semakin sesak. Sudah berapa lama Rio bersikap dingin? Sudah berapa banyak malam yang ia habiskan sendirian, meringkuk di sisi ranjang, menunggu pelukan yang tak pernah datang? Entah sejak kapan Rio mulai berubah. Semuanya terjadi perlahan, nyaris tanpa suara. Seperti retakan kecil di gelas kaca yang tak disadari hingga akhirnya pecah berantakan. Dulu, saat pertama kali mereka menikah, Rio adalah segalanya. Lelaki yang sabar, hangat, penuh perhatian. Ia tak pernah membiarkan Dinda merasa sendiri. Ia pulang tepat waktu, memeluk Dinda dari belakang sambil mengendus rambutnya yang baru keramas. Mereka tertawa karena hal-hal sepele, makanan gosong, tumpahan teh, atau pertengkaran soal warna cat dinding. Namun kini, semua itu hanya tinggal cerita. Rio lebih sering pulang larut. Bahkan kadang tak pulang sama sekali. Saat ditanya, jawabannya selalu datar. Pekerjaan, lembur, rapat, macet. Dinda ingin percaya. Ia mencoba, sungguh. Tapi hatinya bukan batu. Ia bisa merasakan sesuatu yang tak beres. Ada yang berubah. Ada jarak yang semakin melebar, tak peduli seberapa keras ia berusaha menjembatani. Sayang, kamu kenapa sih sekarang? Suara Dinda suatu malam memecah keheningan. Rio menoleh sekilas dari balik layar ponsel. Matanya kosong. Kenapa apanya? Kamu berubah, bisik Dinda lirih, mencoba tidak menangis. Rio mengangkat bahu. Kamu aja yang terlalu sensitif. Jawaban itu seperti pukulan telak di dada Dinda. Ia diam. Bukan karena pasrah, tapi karena hatinya terlalu perih untuk mengeluarkan kata-kata. Ia tak ingin bertengkar. Ia hanya ingin dimengerti. Tapi sepertinya, permintaan itu terlalu berat bagi Rio. Hari-hari berikutnya semakin menyakitkan. Rio semakin jauh, bahkan ketika ia duduk di sebelahnya. Tatapan itu, bukan lagi miliknya. Sentuhan itu, dingin, sekadar formalitas. Ucapan selamat pagi berubah menjadi gumaman. Ucapan selamat tidur hilang begitu saja. Lalu, Dinda mulai menemukan petunjuk. Bukan dari hal besar, tapi dari detail kecil yang tak bisa ia abaikan. Parfum wanita di baju Rio yang bukan miliknya. Lipstik samar di kerah kemeja. Nada bicara yang berubah saat menerima telepon. Dinda mengamati semua itu dalam diam. Ia tak ingin menuduh tanpa bukti. Tapi hatinya tahu, ada yang tidak beres. Ada seseorang yang sedang mengambil tempatnya di hati Rio, perlahan namun pasti. Suatu malam, Dinda memberanikan diri membuka ponsel Rio yang tertinggal di meja makan. Bukan kebiasaan buruk, hanya langkah terakhir dari seseorang yang sedang tenggelam. Dan di sanalah semuanya terjawab. Pesan singkat, panggilan sayang, foto berdua, janji bertemu. Jantung Dinda berdetak tak karuan. Tangannya gemetar. Ia membaca ulang pesan-pesan itu, berharap matanya salah. Tapi semuanya nyata. Rio bukan hanya berubah, ia telah berpindah hati. Tangis Dinda pecah malam itu.
Bukan karena dikhianati, tapi karena rasa percaya yang direnggut begitu saja. Ia menghabiskan malam di lantai kamar, memeluk kakinya sendiri, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Pagi harinya, Rio datang seperti biasa. Tapi Dinda tak bisa menatapnya lagi dengan cara yang sama. "Kamu tahu?" tanya Rio datar saat melihat ekspresi Dinda. Dinda mengangguk pelan. "Sudah berapa lama?" "Tidak penting," jawab Rio singkat, menunduk dan mengambil tas kerja. Dinda ingin marah, ingin membentak. Tapi yang keluar hanyalah bisikan, "Apa aku kurang?" Rio diam. Lalu, tanpa melihat ke arah Dinda, ia berkata pelan, "Aku cuma merasa lebih hidup sama dia." Ucapan itu menancap dalam, membuat dada Dinda serasa berlubang. Ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Hari itu, Rio pergi. Tak hanya dari rumah, tapi dari hidupnya. Tinggallah Dinda di rumah itu, dengan dinding penuh kenangan yang kini terasa asing. Hari-hari setelah kepergian Rio, Dinda hidup dalam kehampaan. Ia bangun pagi dengan mata bengkak, menyeduh kopi yang tak pernah diminum, dan duduk berjam-jam memandangi dinding kosong. Tapi di suatu titik, di antara kepedihan yang tak kunjung reda, Dinda tahu, ia tak bisa terus seperti ini. Ia harus bangkit. Bukan untuk Rio. Bukan untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Tapi untuk dirinya sendiri. Sebab jika ia terus menunggu seseorang yang tak akan kembali, ia hanya akan membusuk dalam luka. Dan Dinda, ia tahu betul bahwa dirinya layak bahagia. Meski untuk itu, ia harus mulai dari serpihan paling kecil yang tersisa dari hatinya. Hari-hari setelah kepergian Rio terasa panjang dan sunyi. Waktu seperti memperlambat langkahnya, seolah ingin memperpanjang perih yang terus mencengkeram dada Dinda. Rumah yang dulu dipenuhi tawa kini hanya menyisakan gema napasnya sendiri. Tidak ada suara sepatu Rio yang biasanya bergema di lorong. Tidak ada suara televisi dengan volume terlalu keras. Tidak ada percakapan malam sebelum tidur. Yang tersisa hanyalah diam, dan denting jarum jam yang terasa seperti penanda kesepian. Dinda duduk di kursi makan, memandang piring kosong di depannya. Ia sudah terbiasa menyiapkan 2 porsi, bahkan setelah Rio tak lagi pulang. Entah karena belum terbiasa atau karena diam-diam masih berharap semuanya hanya mimpi buruk yang akan berakhir saat ia membuka mata. Tapi pagi demi pagi berlalu, dan kenyataan tetap tak berubah, Rio benar-benar pergi. Dan ia, benar-benar sendiri. Rasa sakitnya tidak datang seperti gelombang besar yang menggulung. Tidak, luka itu justru datang seperti tetesan air dari keran rusak, pelan, konsisten, menyiksa. Setiap tempat, setiap benda, bahkan aroma sabun di kamar mandi mengingatkannya pada Rio. Dinda merasa seolah ia sedang dihukum oleh kenangan. Namun yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan. Bukan juga pengkhianatan. Yang paling menusuk adalah bagaimana Rio pergi tanpa menjelaskan, tanpa meminta maaf, tanpa menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Ia memperlakukan luka Dinda seperti debu di lantai, tak penting, tak patut diberi perhatian. Padahal Dinda masih ingat betul betapa ia pernah menjadi segalanya bagi Rio. Ia yang menemani Rio dari masa-masa sulit, yang mendukung saat Rio nyaris menyerah pada pekerjaannya, yang merawat saat sakit, yang menahan diri saat terluka oleh kata-kata kasar Rio saat bad mood. Ia diam, bertahan, dan berdoa agar Rio berubah. Tapi akhirnya, yang bertahan justru dilupakan. Yang sabar justru ditinggalkan. Dinda tidak tahu harus marah pada siapa. Pada Rio? Pada wanita itu? Atau pada dirinya sendiri yang terlalu setia? Ia lelah. Bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Setiap pagi terasa seperti perang. Bangun, menenangkan diri, tersenyum di depan orang lain, pura-pura baik-baik saja, padahal di dalam, jiwanya runtuh perlahan. Yang membuat luka itu semakin dalam adalah bagaimana dunia bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Orang-orang masih menyapanya dengan senyum basa-basi. Tetangga masih bertanya, "Rio kemana, Mbak?" dengan nada polos yang menghantam hatinya. Teman-temannya, yang dulu begitu antusias saat pernikahan mereka, kini perlahan menjauh, seakan takut terkontaminasi oleh kegagalan rumah tangga. Hingga pada satu titik,
Dinda berhenti menjelaskan. Ia berhenti menangis di depan orang lain. Ia berhenti berharap ada yang benar-benar peduli. Karena ternyata, duka adalah hal yang begitu pribadi. Hanya ia dan Tuhan yang benar-benar tahu betapa remuknya ia di dalam. Namun, di antara kehancuran itu, muncul satu titik cahaya, Tasya. Tasya adalah sahabat lama Dinda. Mereka sempat terpisah karena kesibukan masing-masing, tapi takdir membawa mereka kembali berjumpa. Saat Tasya datang ke rumah dan melihat keadaan Dinda, ia tidak bertanya. Ia hanya memeluk, mengusap punggung Dinda, dan berbisik pelan, "Kamu nggak sendiri." Itu cukup. Satu kalimat sederhana itu, cukup untuk membuat Dinda merasa sedikit lebih kuat. Karena di saat semua orang berpura-pura tak melihat, Tasya datang dan benar-benar melihatnya. Dari situlah perlahan Dinda mulai kembali menata hidup. Ia tidak ingin terus hidup sebagai bayangan dari dirinya yang dulu. Ia tidak ingin dikenal sebagai perempuan yang ditinggal suami. Ia ingin lebih dari itu. Tasya menyarankan Dinda untuk mulai menulis lagi, hobi lama yang sempat terlupakan sejak menikah. Dulu, Dinda gemar membuat puisi, cerpen, dan tulisan pendek yang ia unggah di blog. Ia pernah bermimpi menjadi penulis, tapi mimpi itu tenggelam di tengah kesibukan sebagai istri yang terlalu mencintai. Awalnya, Dinda ragu. Tapi malam itu, ia membuka laptop yang sudah lama berdebu. Ia menyalakan layar, membuka folder lama berisi tulisan-tulisan yang nyaris ia lupakan, dan mulai mengetik. Kata demi kata mengalir. Tangannya bergetar, tapi hatinya hangat. Tulisan pertama yang ia buat bukan cerita, tapi surat. Untuk Rio. Bukan surat permohonan. Bukan juga kutukan. Tapi surat perpisahan. Surat pelepasan. Kamu pernah jadi rumah, tapi sekarang aku lebih nyaman tidur di luar. Bukan karena aku membencimu, tapi karena aku sadar, kamu bukan atap yang bisa melindungiku lagi. Ia menangis saat menulisnya. Tapi setelah itu, ada ruang di hatinya yang terasa lebih lapang. Seperti membuang udara pengap yang selama ini terjebak di dada. Hari-hari berikutnya, Dinda mulai menulis rutin. Ia mengunggah tulisannya di platform online. Ia tidak berharap banyak. Tapi tanpa disangka, tulisannya mulai banyak dibaca. Komentar demi komentar berdatangan. Banyak dari mereka yang merasa relate dengan kisah yang ia bagi. Banyak yang mengaku dikuatkan. Dinda tersentuh. Ia tak menyangka luka yang ia tulis bisa menjadi penguat untuk luka orang lain. Dan dari situlah ia sadar bahwa luka tidak harus disembunyikan. Kadang, dengan menunjukkan luka itu, kita bisa saling menguatkan. Kita bisa tahu bahwa kita tidak sendiri. Namun di balik langkah-langkah kecilnya menuju pemulihan, Rio tetap menjadi bayangan yang enggan pergi dari pikirannya. Bukan karena ia merindukan Rio. Tapi karena ada bagian dari dirinya yang masih ingin memahami, mengapa? Mengapa Rio berubah begitu mudah? Mengapa cinta yang mereka pupuk bertahun-tahun bisa sirna begitu cepat? Mengapa Rio tak pernah meminta maaf? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Dan mungkin, tak akan pernah terjawab. Namun Dinda tahu, tidak semua hal harus dijawab. Beberapa luka tidak akan pernah mendapat permintaan maaf. Beberapa cerita tidak akan pernah punya penutup yang rapi. Dan tidak apa-apa. Karena hidup bukan soal memahami semua hal. Kadang, yang terpenting adalah menerima bahwa tak semua yang kita perjuangkan akan bertahan. Dan dari situ, belajar untuk melepaskan tanpa harus mengerti semuanya. Malam itu, Dinda menutup laptopnya. Ia menatap langit dari balik jendela. Bulan separuh menggantung malu-malu. Ia mengangkat cangkir teh yang sudah dingin, menyesap pelan, lalu tersenyum kecil. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena untuk pertama kalinya, ia bisa melihat luka itu tanpa merasa runtuh. Hari itu dimulai seperti biasa, sunyi, tanpa percakapan. Rio pulang larut malam, seperti kebiasaannya beberapa bulan terakhir. Dinda tak lagi menunggu di ruang tamu. Ia tak lagi memanaskan makan malam. Ia hanya berbaring, memandangi langit-langit, bertanya-tanya apa lagi yang harus ia tahan untuk menjaga semuanya tetap utuh.
Pagi menyapa dengan sinar mentari yang menerobos masuk lewat tirai. Dinda bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan seperti kebiasaannya. Meski ia tahu, Rio tak akan menyentuhnya. Ia duduk di meja makan, menatap kursi kosong di seberang, mencoba menelan rasa sepi yang seperti batu di tenggorokan. Rio muncul dari kamar dengan wajah datar. Tanpa kata, tanpa senyum. Hanya mengambil kunci mobil, merapikan dasi, dan berjalan menuju pintu. "Hari ini kamu pulang?" tanya Dinda pelan, seperti suara yang ditarik dari dasar hati. Rio berhenti sejenak, menoleh sekilas, lalu menjawab dengan suara rendah. "Nggak tahu." Itu saja. Tak ada penjelasan. Tak ada usaha menjelaskan. Seakan keberadaannya di rumah ini hanyalah kewajiban yang tersisa sedikit lagi. Dinda tidak mengejarnya. Ia hanya duduk diam. Matanya menatap pintu yang tertutup setelah suara mesin mobil menjauh. Dan saat itu, ia tahu sesuatu di dalam dirinya pecah. Seminggu berlalu. Dinda tak lagi mendengar suara langkah kaki Rio di rumah. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Telepon yang ia lakukan tak dijawab. Pesan yang ia kirim hanya dibaca, tanpa balasan. Awalnya ia masih berusaha. Ia mengirim pesan singkat, menanyakan kabar. Ia menunggu sepanjang malam dengan jendela terbuka, berharap suara mobil Rio akan terdengar di halaman. Tapi tidak ada yang datang. Tidak ada jawaban. Tidak ada kepastian. Hingga akhirnya, datanglah satu pesan. "Aku butuh waktu sendiri." Kalimat yang tidak menjelaskan apapun. Kalimat yang justru membuka lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Tapi saat Dinda membacanya, ia merasa, itu adalah sinyal terakhir dari seseorang yang telah benar-benar pergi, meski belum berkata, "Selamat tinggal." Beberapa hari kemudian, lewat kabar dari kenalan, Dinda mengetahui bahwa Rio telah pindah ke apartemen baru. Bukan sendirian, tapi bersama wanita itu. Perempuan yang dulu hanya siluet di balik pesan singkat, kini mengambil tempat resmi di hidup Rio. Dinda tak tahu harus bereaksi seperti apa. Marah? Hancur? Menangis? Tapi kenyataannya, ia hanya terdiam. Seperti tubuhnya terlalu lelah untuk merasakan apapun lagi. Ia mengunci diri dalam kamar. Menatap lemari yang masih menyimpan sebagian pakaian Rio. Wangi khas tubuhnya masih melekat di beberapa kaos. Dan itu menyiksa. Sangat. Dengan napas berat, Dinda membuka lemari. Satu persatu pakaian Rio ia lipat, lalu masukkan ke dalam kardus. Ia tidak membuangnya, belum sanggup. Tapi ia ingin ruang ini bersih. Ia ingin ruang ini berhenti berbicara tentang laki-laki yang sudah tak memilihnya lagi. Setiap lipatan adalah luka. Setiap hela napas adalah perjuangan. Tapi Dinda terus melakukannya. Sampai lemari itu kosong. Sampai udara terasa lebih ringan, meski hatinya tidak. Malamnya, Dinda duduk di lantai, memeluk lutut, menatap kardus yang telah ia tutup rapat. Ia tidak menangis. Tapi matanya basah. Hati manusia punya cara aneh dalam menahan sakit. Kadang, ia tak bisa menangis karena terlalu hancur. Dan itulah yang terjadi padanya malam itu. Beberapa hari berlalu. Tasya datang membawakan makanan dan pelukan. Ia tahu Dinda butuh ditemani. Tapi ia juga tahu, tak semua luka bisa disembuhkan oleh kehadiran orang lain. Kadang, yang dibutuhkan hanyalah waktu. "Din, kamu nggak perlu kuat terus, tahu?" ucap Tasya sambil menyentuh tangan Dinda. Dinda menoleh, tersenyum kecut. "Aku nggak kuat, Tas. Aku cuma nggak tahu harus ngapain lagi." Kalimat itu menggambarkan semuanya. Ia bukan sosok yang tangguh. Ia hanya perempuan biasa yang berusaha tetap bernapas di tengah runtuhan. Ia tidak sedang baik-baik saja, dan ia tidak malu mengakuinya. Setelah Tasya pulang, Dinda duduk di teras, memandangi langit malam. Udara dingin menampar kulitnya, tapi ia tak peduli. Ia butuh udara. Butuh ruang untuk berpikir. Lalu ingatan akan Rio datang begitu saja. Bukan sebagai harapan, tapi sebagai bayangan masa lalu yang menuntut diselesaikan. Rio tidak pernah mengucap perpisahan. Tidak pernah mengatakan alasan. Ia hanya menghilang,
Seolah Dinda bukan siapa-siapa. Seolah waktu yang mereka lalui tak berarti apa-apa. Dan malam itu, Dinda menyadari satu hal, ia tidak butuh Rio untuk menyelesaikan semua ini. Ia tidak butuh kejelasan. Ia hanya perlu memaafkan dirinya sendiri karena pernah terlalu berharap pada orang yang salah. Keesokan harinya, Dinda memutuskan menutup semua akun media sosialnya. Ia tak ingin melihat kehidupan Rio dari kejauhan. Ia tak ingin tahu di mana mereka makan malam, kemana mereka liburan, atau bagaimana mereka berpura-pura bahagia di depan kamera. Ia ingin lepas. Ia ingin bebas. Dan untuk itu, ia harus memutus semua tali, meski tali itu pernah ia jaga erat. Ia mulai bangun lebih pagi. Ia mulai olahraga ringan. Ia memasak makanan untuk dirinya sendiri. Ia mencoba tertawa meski hati belum sepenuhnya pulih. Ia menyibukkan diri dengan menulis, menonton film, membaca buku. Apapun yang bisa mengalihkan pikirannya dari luka yang masih terbuka. Hari demi hari, luka itu memang belum sembuh. Tapi sedikit demi sedikit, ia mulai bisa bernapas tanpa rasa sesak. Ia mulai bisa tersenyum tanpa berpura-pura. Pergi tanpa pamitan memang meninggalkan luka yang paling dalam. Tapi di balik luka itu, ada ruang kosong yang perlahan bisa diisi dengan harapan baru. Dan Dinda, untuk pertama kalinya, tidak lagi menunggu. Karena ia tahu, seseorang yang mencintaimu tidak akan pergi diam-diam. Dan jika ia pergi tanpa pamit, maka ia memang tidak pernah berniat untuk tinggal. Langit masih gelap saat Dinda membuka matanya. Bukan karena terbangun dari tidur yang nyenyak, tapi karena tubuhnya menolak berbaring lebih lama. Sejak Rio benar-benar pergi, malam-malam panjang tak pernah berhasil menidurkannya dengan damai. Jikapun ia terlelap, itu bukan karena tenang, tapi karena tubuhnya terlalu lelah menangis. Pagi ini tidak berbeda. Tapi ada sesuatu yang terasa sedikit berbeda di dada Dinda, bukan kebahagiaan, tentu saja. Juga bukan harapan, tapi keinginan untuk mencoba. Mencoba hidup, mencoba bergerak. Mencoba menjadi utuh kembali, meski perlahan. Dinda berdiri dari ranjang. Langkahnya pelan. Lantai dingin menempel di telapak kakinya yang telanjang. Ia berjalan menuju jendela, membuka tirai yang selama ini dibiarkan tertutup rapat. Cahaya pagi menerobos masuk, menyilaukan mata yang sudah terlalu lama akrab dengan gelap. Ia membuka jendela. Angin pagi menyambut dengan lembut. Tidak terlalu dingin, tapi cukup menusuk kulit. Ia menghirup dalam-dalam, seolah ingin mengisi ulang paru-paru dengan kehidupan yang baru. Ini langkah pertama, membiarkan udara segar masuk, setelah sekian lama rumah ini menjadi sarang kenangan yang membusuk. Setelah mandi, ia berdiri lama di depan cermin, menatap pantulan dirinya sendiri. Wajah itu masih sama, tapi mata itu tidak. Ada guratan lelah yang tak bisa ditutupi. Ada bayangan luka yang enggan pergi. Tapi hari ini, Dinda tidak ingin menyembunyikan itu semua. Ia ingin jujur pada dirinya sendiri, bahwa ia sedang tidak baik-baik saja, tapi ia sedang mencoba untuk bangkit. Ia memilih pakaian yang nyaman. Bukan untuk pamer. Bukan untuk Rio. Tapi untuk dirinya sendiri. Untuk membuat dirinya merasa pantas dihargai, setidaknya oleh dirinya sendiri. Setelah sarapan seadanya, ia duduk di depan laptop. Ia membuka dokumen kosong dan mulai mengetik. Jemarinya kaku, tapi isi kepalanya penuh. Kata demi kata mengalir. Bukan puisi, bukan cerita, tapi jurnal pribadi. Ia menulis semua perasaannya tanpa sensor. Menulis tentang rasa marah, kecewa, hancur, rindu, dan harapan yang mati. Dan saat ia selesai, ia membaca ulang tulisannya, lalu menangis. Tapi kali ini, bukan karena lemah. Tangis itu seperti aliran air yang membuka sumbatan di dadanya. Ia merasa sedikit lebih ringan, meski matanya membengkak. Beberapa hari berikutnya, Dinda mulai menyusun rencana kecil. Ia ingin mencoba menjalankan bisnis. Bukan hal besar, tapi cukup untuk membuatnya sibuk, agar pikirannya tidak kembali mengembara ke tempat-tempat yang menyakitkan. Ia memutuskan untuk mulai dari dapur,
Tempat yang selama ini ia anggap sebagai tempat melarikan diri dari rasa sepi. Ia suka membuat kue. Dan menurut teman-teman lamanya, rasa kuenya tidak kalah dengan toko roti ternama. Dengan modal seadanya, Dinda mulai membuat beberapa varian kue kering. Ia mengambil foto dengan ponsel, mendesain label sederhana, lalu membagikannya ke media sosial yang baru ia buat, tanpa nama Rio, tanpa jejak masa lalu. Awalnya tidak ada yang membeli. Lalu satu pesan masuk. Disusul 2, 3. Sampai akhirnya dalam 1 minggu, ia kewalahan sendiri. Dinda tak menyangka. Dari dapur kecilnya yang pernah menjadi saksi air mata, kini ia mulai menjemput secercah harapan. Ia mulai sibuk mengaduk adonan, membungkus pesanan, menata rak, menanggapi pelanggan. Tubuhnya lelah, tapi hatinya mulai menemukan tujuan. Tasya datang membantu. Ia membawakan toples-toples kosong, membantu promosi, bahkan mencarikan relasi. Dari 1 pelanggan, jadi 10, lalu 50. Dan dari situ, Dinda mulai bermimpi. Kalau kamu serius, Din, kita bisa daftarin ini jadi usaha resmi, kata Tasya sambil menyeruput kopi. Dinda mengangguk. Aku nggak nyangka, dari nangis di dapur, sekarang malah jadi kerja di dapur. Mereka tertawa. Bukan tawa yang dibuat-buat. Tapi tawa ringan yang datang dari kebahagiaan kecil yang mulai tumbuh. Namun perjalanan tidak semulus harapan. Beberapa hari kemudian, adonan kuenya gagal total. Ia harus membuang semuanya. Kerugian lumayan besar. Belum lagi pelanggan yang komplain karena pengiriman telat. Dinda menangis malam itu, tidak karena sedih, tapi karena takut. Takut gagal. Takut menyerah lagi. Tapi pagi harinya, Tasya datang membawa kotak besar berisi bahan baru. Kalau kamu berhenti sekarang, Din, semua air mata kamu kemarin sia-sia, ucapnya sambil tersenyum. Dan Dinda tahu, ia tidak boleh menyerah. Hari-hari berikutnya, ia belajar dari kesalahan. Ia membaca, menonton video tutorial, dan perlahan memperbaiki sistem usahanya. Ia mulai mencatat pemasukan, membuat daftar pesanan, bahkan merekrut 1 orang untuk membantunya. Satu demi satu, pujian datang. Pelanggan mulai percaya. Mereka tidak hanya membeli, tapi juga merekomendasikan. Nama, Dinda S. Oven, mulai dikenal di kalangan komunitas ibu rumah tangga dan perkantoran. Namun, di balik semua pencapaian itu, ada malam-malam di mana Dinda masih menangis. Ada detik-detik sunyi saat ia masih menatap pintu rumah, membayangkan Rio muncul dan berkata bahwa semua ini hanya salah paham. Ada hari-hari di mana rasa rindu menyeruak tanpa alasan. Tapi bedanya, kini ia tidak tenggelam dalam perasaan itu. Ia mengizinkan dirinya merasa. Tapi tidak lagi terikat. Ia merangkak dalam gelap. Tapi perlahan, ia menemukan cahaya kecil di ujung sana. Satu sore, saat ia duduk di depan rumah sambil memandangi langit jingga, seorang pelanggan datang. Perempuan paruh baya yang terlihat ramah. Maaf, Bu Dinda ya? Saya cuma mau bilang, kue buatan ibu enak banget. Anak saya suka banget. Terima kasih ya, ucapnya sambil tersenyum tulus. Dinda menunduk, menahan air mata. Bukan karena kalimat itu luar biasa, tapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa dihargai. Bukan sebagai istri. Bukan sebagai perempuan yang ditinggalkan, tapi sebagai dirinya sendiri. Dan malam itu, saat ia menutup tirai dan mematikan lampu, Dinda tersenyum kecil sebelum memejamkan mata. Ia belum sembuh sepenuhnya, tapi ia sedang dalam perjalanan. Dan itu cukup. Hari-hari Dinda kini tidak lagi dimulai dengan air mata. Ia tidak lagi terbangun karena mimpi buruk atau suara hatinya sendiri yang berteriak pilu. Ia bangun lebih pagi, menyeduh kopi hangat, menyapu halaman kecil di depan rumahnya, lalu memulai aktivitasnya di dapur, tempat yang kini telah berubah menjadi pusat kehidupannya. Dapur itu tak lagi sunyi. Ada suara mixer yang berdengung, oven yang berdetak, dan tawa kecil dari karyawannya. Lina, perempuan muda yang baru 20 tahunan, lincah dan penuh semangat. Kehadiran Lina memberi warna baru di kehidupan Dinda, bukan sekadar membantu menyelesaikan pesanan,
tapi juga mengisi ruang yang sempat kosong karena ditinggal tanpa penjelasan. Kehidupan Dinda perlahan berubah. Tak hanya dari dalam, tapi juga dari luar. Ia mulai tampil di beberapa bazar kecil, bertemu banyak orang, berjejaring dengan komunitas UMKM, dan tanpa ia sadari, nama Dinda S. Oven mulai bergema lebih luas. Pesanan tak lagi datang dari lingkup sekitar rumah. Banyak kantor, sekolah, hingga pelanggan dari luar kota mulai memesan dalam jumlah besar. Tasha, seperti biasa, menjadi penyemangat utama. Din, kamu harus buka cabang kecil. Serius. Biar kamu nggak kewalahan sendiri, ujarnya sambil mencoret-coret sketsa sederhana denah toko mungil di selembar kertas. Dinda tersenyum. Aku cuma takut kecewa kalau gagal lagi. Kalau kamu nggak coba, kamu nggak pernah tahu bisa sampai di mana. Perkataan itu menggema. Dinda tahu betul, Tasha benar. Kalau dulu ia bisa bertahan dari kegagalan cinta yang menyayat, mengapa ia tidak bisa mencoba menantang ketakutan yang satu ini? Dan akhirnya, setelah menimbang matang, Dinda menyewa satu unit kecil di ruko pinggir jalan. Tidak mewah, tidak besar, tapi cukup untuk menjadi tempat usahanya tumbuh lebih jauh. Ia menata rak-rak berisi toples, membangun ruang produksi di belakang, dan menambahkan satu lemari pendingin untuk kue basah. Hari pembukaan toko kecil itu bukanlah hari dengan balon warna-warni atau sambutan meriah. Tapi di hati Dinda, itu adalah hari perayaan. Perayaan dari luka yang tidak membuatnya tumbang. Ia berdiri di depan tokonya sendiri, menatap papan nama bertuliskan, Dinda S. Oven, dengan hati bergetar. Ia berhasil. Bukan hanya bertahan, tapi tumbuh. Di sisi lain kota, seseorang yang pernah pergi tanpa pamit sedang duduk di kursi kantor yang mahal, menatap layar ponsel dengan ekspresi yang sulit dibaca. Rio. Lelaki itu kini tampak berbeda. Wajahnya lebih tirus, mata sayunya menyiratkan kegelisahan yang tak pernah benar-benar reda. Wanita yang dulu begitu ia perjuangkan, yang membuatnya meninggalkan rumah, istri, dan semua kenangan, ternyata tak seindah bayangan. Pernikahan barunya berjalan datar, penuh ketegangan kecil. Perempuan itu, yang awalnya tampak penuh semangat, perlahan menunjukkan sisi-sisi yang membuat Rio merindukan ketenangan yang pernah ia miliki bersama Dinda. Dan sore itu, tanpa rencana, jari-jarinya mengetik nama yang sudah lama ia abaikan. Dinda. Ia membuka akun media sosial barunya. Ia menelusuri, dan betapa terkejutnya ia melihat foto-foto Dinda berdiri di depan toko roti kecil, mengenakan celemek coklat, tersenyum lebar di antara rak-rak penuh kue buatan tangan. Rasanya dada Rio seperti dihantam sesuatu yang besar dan tak kasat mata. Dinda terlihat bahagia. Tanpa dia, ada bagian dari Rio yang tersentak. Dulu, ia pikir Dinda akan rapuh, akan jatuh tanpa dirinya. Ia pikir, dengan meninggalkan Dinda, ia bisa merasakan kehidupan yang lebih hidup. Tapi ternyata, ia justru kehilangan segalanya. Dan Dinda, tidak hanya bangkit, tapi juga bersinar. Dengan rasa yang campur aduk, Rio memutuskan datang. Dinda sedang menata kue tart di etalase saat suara bel pintu toko berbunyi. Ia menoleh sambil menyambut dengan senyum. Seperti biasa. Namun senyumnya membeku seketika. Rio berdiri di sana. Wajah itu, tubuh itu, sosok yang pernah ia tunggu setiap malam, kini muncul kembali, setelah hilang tanpa jejak, tanpa kata maaf, tanpa penjelasan. Rio melangkah pelan. Ada keraguan di matanya. Ada penyesalan yang jelas terbaca. Tapi bagi Dinda, yang paling terasa adalah hampa. Tidak ada gejolak. Tidak ada detak jantung yang berdebar. Yang ada hanya kesadaran bahwa dirinya sudah terlalu jauh dari luka itu. Hai, sapa Rio pelan, nyaris tak terdengar. Dinda membalas dengan anggukan kecil. Ada yang bisa saya bantu? Nada suaranya tenang, profesional, seperti sedang melayani pelanggan biasa. Dan itu menyayat Rio lebih dari umpatan apapun. Aku cuma mau lihat kamu. Sudah lihat, kan? Saya baik-baik saja, jawab Dinda cepat. Rio menelan ludah. Ia ingin bicara banyak hal, tapi semua kata terasa tidak pantas.
Aku salah, Din, suaranya parau. Aku nyesel. Dinda tersenyum tipis. Tapi bukan senyum ramah. Bukan juga senyum getir. Hanya senyum seorang perempuan yang sudah selesai. Maaf, tapi saya sedang sibuk. Kalau kamu datang hanya untuk mengganggu ketenangan saya, sebaiknya pulang. Rio terdiam. Sorot matanya berubah, antara kecewa, marah pada diri sendiri, dan bingung. Ia ingin mengatakan bahwa ia rindu. Bahwa hidupnya berantakan. Bahwa perempuan yang kini bersamanya tidak seperti yang ia kira. Tapi ia tahu, semua itu tidak akan mengubah apa-apa. Karena perempuan di hadapannya bukan lagi perempuan yang ia tinggal dulu. Dinda menunduk sedikit, menyusun beberapa roti ke dalam kotak. Suasana hening. Bahkan detik jam terdengar nyaring di dinding. Apa kamu nggak pernah kangen? Dinda menatap matanya. Lama. Dalam. Aku pernah, sampai tubuhku gemetar menahan tangis tiap malam. Tapi itu dulu. Sekarang, aku lebih kangen diriku sendiri, yang dulu hilang karena terlalu sibuk mencintai kamu. Dan kalimat itu menampar Rio lebih dari apapun. Ia mundur. 1 langkah. 2 langkah. Lalu membuka pintu dengan tangan gemetar. Angin sore menerpa wajahnya saat ia keluar. Dinda tak memandang ke belakang. Ia kembali fokus pada kue-kue di etalase. Tangannya tak lagi gemetar. Wajahnya tak lagi muram. Hari itu, ia tahu, ia sudah benar-benar bebas. Malamnya, Dinda menyalakan lampu-lampu kecil di depan toko. Ia duduk di bangku panjang, memandangi bulan yang penuh. Lina sudah pulang. Toko sudah tutup. Tapi hatinya tetap terbuka, untuk hidup, untuk masa depan, untuk kebahagiaan yang ia bangun dengan susah payah. Tasya datang sambil membawa 2 cup minuman hangat. Rio datang. Ya? Tanyanya santai. Dinda mengangguk. Tapi dia juga pergi. Dan kamu? Dinda tersenyum. Aku tetap di sini. Di tempat yang sekarang jadi rumah untuk aku yang baru. Mereka tertawa kecil. Lalu diam. Tapi tidak ada yang sunyi. Hanya ketenangan. Di tengah malam yang hangat, Dinda menatap langit dan berbisik pelan. Untuk dirinya sendiri, untuk luka yang kini telah sembuh. Terima kasih karena kamu pernah meninggalkan. Sebab kalau tidak, aku takkan pernah tahu bagaimana rasanya berdiri sendiri dan mencintai hidupku tanpa kamu. Hari-hari setelah kemunculan Rio kembali tak lantas membuat hidup Dinda terguncang. Ia tetap bangun pagi, tetap menyapu halaman kecilnya, tetap menyambut pelanggan dengan senyum ramah, dan tetap menulis sepulang toko tutup. Tapi jauh di lubuk hati, ada sesuatu yang bergolak diam-diam, bukan rindu, bukan amarah, tapi semacam peringatan agar ia tak lagi berpaling ke masa lalu yang telah ia kubur dalam-dalam. Rio, sebaliknya, mulai terusik. Sejak pertemuan singkat di toko itu, pikirannya tak pernah tenang. Dinda yang dulu sering menangis di depan pintu kini berdiri tegak, tersenyum di antara keberhasilannya. Bukan hanya membuatnya terpukul, tapi juga membangkitkan perasaan bersalah yang selama ini ia tekan. Setiap kali menatap perempuan di sisinya sekarang, ada perbandingan diam-diam yang terjadi. Segala tawa palsu, candaan hambar, dan pertengkaran kecil yang terus muncul tanpa penyelesaian membuatnya semakin menyadari satu hal. Ia kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia kira. 1 minggu setelah kunjungan pertama, Rio kembali datang. Kali ini bukan ke toko, tapi ke rumah lama mereka. Rumah kecil yang dulu mereka isi dengan tawa, tangis, dan impian. Rumah yang kini tak lagi menyimpan barang-barangnya. Namun saat berdiri di depan pagar, Rio sadar, rumah itu masih terasa seperti miliknya, meski kini tak lagi ia miliki. Dinda yang membuka pintu. Ia menatap Rio tanpa tergesa, seolah sudah tahu siapa yang akan datang. Matanya tenang. Tidak ada kejutan. Tidak juga kemarahan. Hanya sorot penuh tanya. Ada apa lagi? Tanyanya datar. Rio menunduk sejenak, lalu memberanikan diri bicara. Aku cuma ingin ngobrol. 5 menit aja. Dinda diam. Tapi tubuhnya sedikit bergeser, membuka ruang bagi Rio untuk masuk.
Suasana di dalam rumah itu masih hangat. Wangi pandan dari kue yang baru matang mengisi udara. Dinda duduk di sofa, dan Rio mengambil tempat di seberangnya. Jarak itu terasa jauh, bukan karena meteran ruang, tapi karena tahun-tahun yang terlewati dengan luka. Rio membuka mulutnya, tapi kata-kata tak kunjung keluar. Sampai akhirnya, ia menarik napas dalam. Aku ngelihat kamu waktu itu, aku nggak nyangka kamu bisa sejauh ini. Dinda mengangguk pelan. Karena kamu nyangka aku nggak bisa. Rio tergagap. Bukan gitu, aku pikir, aku yang lebih tahu hidupku. Tapi ternyata, kehilangan kamu adalah hal paling bodoh yang pernah aku lakukan. Diam. Dinda menatapnya. Tatapannya bukan tatapan penuh cinta, juga bukan tatapan benci. Tapi ada ketegasan di sana. Ada luka yang telah sembuh, dan siap mempertahankan dirinya agar tidak terbuka kembali. Kenapa kamu datang lagi, Rio? Tanyanya pelan. Karena aku nyesel. Karena aku sadar aku salah. Karena aku masih cinta kamu. Kalimat itu menghantam Dinda seperti badai yang tiba-tiba datang di siang terik. Tapi ia tetap duduk, tidak bergeming. Jiwanya tak lagi mudah diombang-ambingkan kata-kata. Dan kamu pikir aku masih punya tempat untuk kamu di hidupku? Rio menatap Dinda. Matanya mulai memerah. Aku tahu aku nggak pantas. Tapi, bolehkah aku minta kesempatan? Bukan untuk kembali, tapi untuk diperhatikan. Sekali lagi aja. Dinda menghela napas. Dalam. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tidak ingin air mata itu jatuh karena laki-laki yang sama. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan waktu kamu pergi? Tanyanya sambil menahan getar suara. Bukan karena kamu selingkuh. Bukan karena kamu jatuh cinta sama orang lain. Tapi karena kamu pergi, tanpa pamit. Tanpa menjelaskan apa-apa. Kamu membuat aku bertanya-tanya, apa aku seburuk itu sampai nggak layak diberi alasan? Rio menunduk. Tangannya mengepal di atas lutut. Napasnya berat. Selama kamu bahagia, aku bisa ikhlas. Tapi kamu pergi, lalu diam. Dan sekarang datang dengan wajah penuh penyesalan? Aku bukan pelampiasan rasa gagalmu, Rio. Kata-kata Dinda seperti cambuk. Bukan karena nadanya tinggi. Justru karena ia mengucapkannya dengan ketenangan yang mematikan. Rio tersentak. Ia tidak menduga Dinda yang dulu penuh air mata kini bisa bicara dengan begitu tegas. Aku salah, gumam Rio lirih. Dan aku sudah selesai. Rio berdiri perlahan. Ia tahu dirinya tak bisa memaksa lebih jauh. Tapi sebelum pergi, ia menatap Dinda sekali lagi. Kamu nggak kangen aku sama sekali? Dinda tidak langsung menjawab. Ia menatap mata Rio dalam-dalam. Tatapan yang dulu begitu ia rindukan. Tapi kini, tatapan itu tak lagi mengguncangnya. Aku kangen sama diri aku yang dulu. Tapi bukan kamu. Dan dengan itu, Rio pergi. Langkahnya berat. Tapi Dinda tidak mengejar. Ia tidak menutup pintu dengan keras. Ia tidak menangis. Ia hanya berdiri diam, menatap pintu yang perlahan menutup sendiri. Seperti luka yang akhirnya benar-benar sembuh, bukan karena waktu, tapi karena keputusannya sendiri. Hari-hari berikutnya, Dinda tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Tapi dalam dirinya, ada ruang kosong yang kini terisi oleh sesuatu yang lebih penting dari cinta siapapun. Penghargaan terhadap dirinya sendiri. Ia mulai merancang ekspansi kecil. Membuka kelas membuat kue. Menjadi pembicara di acara kewirausahaan perempuan. Ia diundang ke radio lokal. Bahkan ada penerbit yang tertarik untuk menerbitkan kisah hidupnya dalam bentuk buku inspiratif. Di satu sore yang tenang, Dinda duduk di teras rumah. Di tangannya ada secangkir coklat hangat. Di pangkuannya, buku catatan berisi draft awal tulisannya. Tasya datang, duduk di sampingnya. Jadi dia datang lagi. Dinda mengangguk. Dan dia juga pergi lagi. Dan kamu? Aku tetap di sini. Dengan tenang. Mereka tertawa kecil. Lalu terdiam, menikmati suasana. Angin sore menyapu rambut Dinda perlahan. Ia memejamkan mata. Dalam diam itu, ia bersyukur,
atas luka, atas ditinggalkan, atas dikhianati. Karena tanpa itu semua, ia takkan pernah menemukan dirinya yang sekarang. Dan saat ia membuka mata, langit senja sedang menampilkan warna terindahnya. Popularitas bukan sesuatu yang Dinda kejar, tapi perlahan, langkah kakinya yang konsisten mulai menarik perhatian banyak mata. Dalam waktu yang tak terlalu lama sejak toko mungilnya berdiri, Dinda S. Oven menjelma menjadi simbol perjuangan seorang perempuan yang bangkit dari luka. Media lokal mulai menyorotnya. Wawancara demi wawancara datang silih berganti. Bukan hanya karena kuenya enak atau tokonya ramai, tapi karena kisahnya menyentuh banyak hati. Banyak perempuan yang datang ke tokonya bukan sekadar membeli, tapi juga bercerita tentang rumah tangga yang hancur, tentang kehilangan, tentang luka yang tak terlihat. Dinda mendengar semuanya, dan selalu menjawab dengan kalimat yang sama. Kalau saya bisa bertahan, kamu juga bisa. Hari-harinya semakin padat. Ia harus membagi waktu antara produksi kue, melayani pelanggan, menghadiri undangan, dan merancang sistem baru agar tokonya bisa berjalan meski ia tidak selalu ada di tempat. Ia mulai belajar soal manajemen bisnis, akuntansi, hingga strategi pemasaran digital. Tasya membantunya membentuk tim kecil. Lina dipromosikan menjadi kepala produksi. Sementara Dinda mulai diundang sebagai pembicara di berbagai seminar perempuan. Namun di tengah semua itu, ada satu nama yang kembali menyelinap dalam kesehariannya. Rio. Setelah pertemuan terakhir mereka di rumah, Dinda pikir segalanya sudah selesai. Tapi Rio ternyata tidak menyerah. Ia mulai mengirim pesan, pelan tapi konsisten. Bukan merayu. Bukan memaksa. Hanya kata-kata pendek seperti, "Aku lihat kamu di TV. Hebat kamu, Ding. Kamu makin bersinar. Aku bangga. Aku cuma pengen bilang maaf lagi." Awalnya Dinda mengabaikan. Tapi semakin sering pesan-pesan itu datang, semakin hatinya diuji. Bukan karena ia mulai goyah, tapi karena ia tahu, perempuan manapun bisa luluh oleh penyesalan yang datang dengan wajah tulus. Namun Dinda juga tahu satu hal yang jauh lebih penting. Ia bukan perempuan yang sama seperti dulu. Suatu sore yang mendung, Dinda menerima undangan dari salah satu bank swasta besar. Mereka mengajaknya menjadi duta program Perempuan Mandiri, program pembiayaan untuk ibu rumah tangga dan perempuan korban perceraian yang ingin memulai usaha. Tawaran itu datang dengan nilai fantastis. Tapi bukan jumlahnya yang membuat Dinda tersentuh, melainkan tujuannya. Karena kali ini, kisahnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk membantu perempuan lain bangkit. Tasya memeluknya erat saat mendengar kabar itu. "Din, aku tahu kamu bisa sampai sini. Kamu layak." Dinda hanya tersenyum. "Aku cuma nggak nyangka, dari air mata, sekarang malah diminta bantu orang lain." Tapi saat semuanya tampak membaik, Rio muncul lagi, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai kenyataan. Ia datang ke seminar tempat Dinda menjadi pembicara. Duduk di barisan paling belakang, menyimak setiap kata yang keluar dari mulut perempuan yang dulu pernah ia tinggalkan. Dan setelah acara selesai, ia menghampiri Dinda di area parkir. Wajahnya letih. Tubuhnya tampak lebih kurus. Tapi sorot matanya jelas, dia ingin bicara. "Dinda, ini terakhir kali aku ganggu kamu. Tapi aku mohon, dengarkan aku sekali aja." Dinda menatapnya dalam-dalam. Tidak ada kemarahan. Tidak juga kelembutan. Hanya keingintahuan tentang apa yang masih belum selesai. "Aku cerai," ucap Rio lirih. "Bukan karena kamu, tapi karena aku sadar, aku nggak pernah bisa menemukan ketenangan selain di dekat kamu. Tapi itu semua sudah terlambat, kan?" Dinda diam. Rio melanjutkan. "Setiap malam aku lihat foto kamu. Aku baca berita kamu. Aku lihat kamu di layar, dan aku makin sadar, aku kehilangan rumah. Kamu bukan cuma istriku dulu, kamu segalanya, dan aku bodoh karena melepas kamu." Kalimat itu menggantung di udara. Tak ada suara, hanya rintik hujan kecil yang mulai turun, mengaburkan lampu-lampu jalan. Dinda menarik napas pelan. "Kamu tahu,
Aku pernah berharap kamu ngomong kayak gini. Dulu. Tapi sekarang, aku nggak butuh semua itu. Aku nggak lagi cari alasan untuk memaafkan kamu, Rio. Karena aku udah memaafkan diriku sendiri. Rio menunduk. Tangannya mengepal. Aku cuma pengen punya kesempatan kedua. Dinda menggeleng pelan. Kesempatan itu ada saat kamu pertama kali memutuskan pergi. Setelah itu, semuanya berubah. Kamu minta kesempatan kedua, tapi kamu lupa, aku yang dulu udah mati, Rio. Yang berdiri di depan kamu sekarang bukan istrimu. Bukan perempuan lemah yang kamu tinggalkan. Tapi seseorang yang berdiri sendiri. Dan aku nggak mau kembali ke dalam kotak kecil yang pernah kamu tinggalkan. Rio menghela napas berat. Air hujan mulai membasahi wajahnya. Tapi ia tidak peduli. Jadi, nggak ada lagi ruang buat aku. Bukan karena aku benci kamu. Tapi karena aku mencintai diriku lebih dari aku mencintai siapapun sekarang. Kata-kata itu seperti belati terakhir. Tapi juga seperti pelukan terakhir. Rio mengangguk pelan. Kalau begitu, terima kasih. Karena kamu pernah mencintai aku dengan begitu dalam. Dan, selamat tinggal, Dinda. Dinda hanya tersenyum. Tidak menjawab. Tidak melambaikan tangan. Tapi sorot matanya berkata jelas. Ia sudah selesai. Malam itu, Dinda duduk di meja kerjanya. Di hadapannya, tumpukan dokumen kerjasama dengan pihak bank. Ia menandatangani semuanya dengan tangan mantap. Lalu menatap keluar jendela, di mana hujan masih turun rintik-rintik. Lina datang membawakan teh hangat. Kamu kelihatan beda, Mbak. Dinda menoleh, tertawa kecil. Mungkin karena aku nggak lagi terbebani masa lalu. Rio datang lagi tadi ya? Datang, dan pergi untuk terakhir kalinya. Lina mengangguk pelan. Kamu kuat banget, Mbak. Dinda menatap cangkir di tangannya. Uapnya naik perlahan, seperti ketenangan yang akhirnya ia temukan. Aku bukan kuat. Aku cuma lelah jadi orang yang lemah. Keesokan harinya, saat acara peluncuran program, Perempuan Mandiri, digelar, Dinda berdiri di atas panggung kecil, mengenakan setelan sederhana warna pastel. Wajahnya bersinar bukan karena riasan, tapi karena kemenangan. Di hadapannya, ratusan mata menatap penuh harap. Ia tersenyum, lalu memulai sambutannya. Hidup bukan soal siapa yang menemani kita dari awal, tapi siapa yang tetap ada saat semuanya gelap. Dan saat tak ada satupun yang bertahan, yang paling penting adalah, kita tetap ada untuk diri sendiri. Seketika, tepuk tangan bergema. Tapi lebih dari itu, mata-mata yang berkaca-kaca menjadi bukti bahwa kata-katanya menembus ruang yang paling dalam. Dinda menatap ke kejauhan. Dan untuk pertama kalinya, ia tahu, tidak ada jalan kembali. Tapi ada jalan baru, lebih panjang, lebih terang, dan penuh kemungkinan. Langit pagi tak lagi kelabu seperti dahulu. Bagi Dinda, setiap hari kini bukan sekadar rutinitas, tapi ruang baru untuk membuktikan bahwa dirinya sanggup hidup lebih dari sekadar bertahan. Ia tak lagi berjalan dengan rasa takut. Ia melangkah dengan percaya. Sejak ia menjadi duta program, Perempuan Mandiri, hidupnya berubah drastis. Agenda semakin padat. Namanya sering muncul di media. Wajahnya terpampang di baliho, artikel digital, hingga layar televisi lokal. Orang-orang mulai menyapanya di jalan, bukan lagi sekadar pelanggan toko kue, tapi juga perempuan-perempuan yang merasa hidup mereka tersentuh olehnya. Dan di tengah sorotan itu, datanglah ujian baru, lebih sunyi, tapi jauh lebih rumit, godaan. Pagi itu, Dinda duduk di ruang rapat sebuah gedung tinggi di pusat kota. Bersama tim bank dan investor yang tertarik mendanai ekspansi, Dinda Oven, ke beberapa kota besar. Di hadapannya, pria berkemeja hitam dengan jam tangan mahal dan senyum percaya diri terus menatapnya tanpa berkedip. Bu Dinda, jika proyek ini berjalan sesuai proyeksi, kita bisa punya 4 cabang dalam 6 bulan, ucap pria itu. Namanya Adrian, CEO perusahaan pendanaan startup, muda, tajir, dan cerdas. Dinda mengangguk sopan. Saya tidak terburu-buru.
Tapi saya tertarik dengan konsep dukungan pemberdayaan perempuan yang Anda bawa. Adrian tersenyum lebar. Bukan hanya pemberdayaan, Bu. Ini revolusi. Dan saya yakin, Ibu adalah wajah yang tepat untuk menggerakkannya. Setelah pertemuan itu, mereka bertukar kontak. Dalam hitungan hari, Adrian menjadi nama yang akrab di layar ponsel Dinda. Mengirim pesan larut malam, menawarkan makan malam, berbicara soal peluang besar. Tidak secara terang-terangan menggoda, tapi cukup membuat Dinda waspada. Tasya memperingatkan, kamu hati-hati. Ya, dunia bisnis nggak cuma soal angka, tapi juga manipulasi. Jangan sampai kamu dipoles untuk kemudian dijatuhkan. Dinda tahu maksudnya. Ia mengerti betul bahwa godaan tidak selalu datang dalam bentuk cinta lama. Kadang, ia menyusup lewat kekaguman baru yang memabukkan. Namun di balik semua itu, Dinda masih punya satu pegangan, dirinya sendiri. Sementara itu, Rio kembali ke kehidupannya yang sepi. Rumah barunya terasa hampa. Pekerjaan yang dulu membuatnya bangga kini terasa hambar. Ia menjalani hari tanpa semangat. Setiap pagi ia duduk di meja makan sendirian. Setiap malam, televisi menyala hanya untuk memecah keheningan. Ia mengikuti perkembangan Dinda diam-diam. Membaca artikel, menonton siaran ulang acara, bahkan menyimpan foto-fotonya yang muncul di media. Tapi yang paling menghantamnya bukan hanya kehilangan cinta, melainkan melihat bahwa cinta itu ternyata bisa berdiri jauh lebih tinggi dari yang ia bayangkan, tanpa dirinya. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur atap rumahnya, Rio mengambil ponsel dan membuka galeri foto. Di sana, masih tersimpan gambar lama Dinda, tertawa kecil, menyusun adonan di dapur sempit mereka dulu. Ia menangis diam-diam. Bukan karena ingin kembali, tapi karena ia tahu, tidak ada jalan kembali. Hari-hari Dinda makin melelahkan. Ia harus bolak-balik antar kota, menghadiri seminar, mengatur ekspansi cabang baru, dan tetap menjaga ritme produksi utama di kota asalnya. Lina dan Tasya bekerja lebih keras. Mereka membuat sistem manajemen yang efisien, tapi beban tetap saja terasa berat. Dalam kelelahan itu, Adrian datang dengan senyum manis dan perhatian kecil yang menenangkan. Minum jahe hangat. Bisa bantu redakan stres, ujarnya suatu malam di mobil usai acara di luar kota. Dinda menerimanya. Menyesap pelan. Diam. Lelahnya tak terucap, tapi entah mengapa, tatapan Adrian seolah bisa menebaknya. Kamu tahu, Din, saya nggak pernah lihat perempuan setegar kamu. Bahkan dalam tekanan sebesar ini, kamu masih bisa senyum. Dinda hanya menoleh singkat. Tak ingin terlalu terjebak dalam pujian. Bukan karena kuat, tapi karena nggak punya pilihan lain. Adrian tertawa kecil. Dan itu justru yang bikin kamu luar biasa. Ucapan itu menggantung lama, mengisi ruang di antara mereka. Tapi Dinda segera mengalihkan pembicaraan ke hal-hal teknis. Ia tak ingin terbawa suasana. Ia tahu, dunia yang ia pijak sekarang bisa sangat licin jika tak hati-hati. Namun godaan tak berhenti di situ. Beberapa kali, Adrian mengajaknya bertemu di luar jadwal formal. Mengundang ke restoran mewah, mengirim bunga ke toko, bahkan menawarkan untuk menjadi partner bisnis pribadi di luar program yang mereka jalankan. Tasya semakin khawatir. Dia terlalu intens, Din. Kamu harus bikin batas. Dinda tahu Tasya benar. Tapi di satu sisi, ia juga sadar, di balik semua ini, ia belum benar-benar belajar cara menutup pintu secara utuh. Setelah luka dari Rio, hatinya belajar untuk waspada. Tapi bukan berarti ia sudah mahir berkata tidak. Sampai suatu malam, saat ia duduk sendiri di kamar hotel, teleponnya berdering. Adrian, aku ada di lobi. Nggak lama, cuma pengen ngobrol sebentar. Dinda termenung. Jantungnya berdetak cepat. Tapi ia menekan rasa ragu itu. Ia berdiri, mengenakan jaket, dan turun. Adrian sudah menunggu. Membawa 2 cup kopi. Saya tahu ini tiba-tiba. Tapi, saya cuma pengen bilang, kamu bukan sekadar rekan bisnis buat saya. Dinda mengernyit. Apa maksud kamu?
Adrian menatapnya penuh. Saya tertarik. Bukan cuma pada ide-ide kamu, tapi pada kamu. Hening. Sangat hening. Dinda menatap Adrian dalam-dalam. Lalu, untuk pertama kalinya sejak ia dikenal banyak orang, ia membuka mulut dengan kalimat yang begitu tegas, tanpa basa-basi. Aku berjuang keras untuk berdiri di sini. Aku nggak butuh dikagumi seperti ini. Aku butuh ruang aman. Dan kamu mulai menyalahi ruang itu. Adrian terdiam. Tak menyangka. Tapi Dinda tidak ingin berhenti di situ. Kamu bisa tetap jadi mitra bisnis. Tapi jika kamu mulai mencampur-adukan urusan pribadi dan profesional, aku akan angkat kaki. Karena aku tidak datang sejauh ini untuk jatuh di lubang yang sama. Kata-kata itu tajam. Tapi bukan tanpa alasan. Dinda telah belajar. Dan ia tidak akan membiarkan siapapun, merusak pondasi yang telah ia bangun dari reruntuhan luka. Malam itu, di kamarnya yang tenang, Dinda duduk di depan cermin. Ia melihat wajahnya sendiri. Garis lelah mulai terlihat. Tapi senyumnya tetap ada. Ia tahu, ujiannya belum selesai. Tapi setidaknya, kali ini ia tidak menghadapinya dengan ketakutan, tapi dengan kendali penuh atas dirinya. Ia membuka jendela. Angin malam menyusup masuk. Tidak dingin. Tidak juga terlalu hangat. Tapi cukup untuk membuatnya merasa hidup. Dan dalam hati kecilnya, ia berbisik. Aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Apapun yang datang setelah ini, aku akan berdiri. Bukan untuk siapapun tapi untuk diriku sendiri. Angin pagi membawa aroma kayu manis dari toko Dinda yang kini telah menjelma menjadi ikon kota. 3 cabang sudah berdiri kokoh, masing-masing dikelola oleh perempuan tangguh yang pernah merasa ditinggalkan hidup. Dinda tidak hanya membuka usaha. Ia membuka harapan. Hari itu, ia bangun lebih awal dari biasanya. Ada agenda besar yang telah menanti. Peluncuran cabang utama di pusat kota, sebuah gedung bertingkat yang dipenuhi kaca dan dinding warna hangat. Lokasinya strategis, diapit kantor-kantor besar, pusat perbelanjaan, dan area bisnis yang ramai. Ratusan undangan telah dikirim. Pers dan wartawan lokal dijadwalkan hadir. Tapi ada satu hal yang tak pernah Dinda bayangkan. Siapa yang juga akan hadir? Beberapa jam sebelum acara dimulai, Dinda berdiri di depan cermin. Gaun warna krem yang ia kenakan sederhana, tapi elegan. Rambutnya disanggul setengah. Matanya menatap ke pantulan dirinya, dan untuk sesaat, ia hampir tak mengenali perempuan yang menatap balik dari sana. Perempuan itu bukan lagi wanita yang pernah tidur dengan wajah basah karena air mata. Bukan lagi perempuan yang membisu saat hatinya retak. Perempuan itu kini berdiri tegak, penuh kendali, sadar atas nilai dirinya, dan tak lagi membutuhkan validasi dari siapapun. Tasya masuk ke kamar ganti, membawa secarik kertas. Daftar tamu sudah lengkap. Tapi, ada 2 nama tambahan di luar undangan. Dinda mengerutkan dahi. Siapa? Tasya menyerahkan daftar itu pelan. Rio dan Meira. 2 nama yang pernah menyatu dalam luka yang sama. 2 wajah yang pernah membuat dada Dinda sesak. Sekarang, mereka akan datang ke acara yang justru menjadi lambang keberhasilan perempuan yang dulu mereka remehkan. Kamu masih bisa batalkan mereka masuk, ujar Tasya cepat. Tapi Dinda hanya tersenyum tipis. Nggak perlu. Biar mereka lihat langsung. Acara dimulai tepat waktu. Tamu-tamu berdatangan dengan senyum dan pujian. Di setiap sudut ruangan, poster besar memperlihatkan perjalanan Dinda's Oven. Dari dapur kecil di rumah hingga menjadi bisnis inspiratif berskala nasional. Ada display miniatur produk unggulan, galeri foto-foto program pemberdayaan perempuan, dan meja bundar tempat para mitra berdiskusi. Dan di tengah semua itu, Dinda berdiri di podium, bersiap menyampaikan pidato pembuka. Tapi sebelum itu terjadi, matanya menangkap 2 sosok yang masuk dari pintu utama. Rio dan Meira. Langkah mereka ragu. Meira tampak gugup. Rio menunduk sesekali. Tapi mata mereka jelas mencari sosok yang dulu mereka tinggalkan, yang kini berdiri di tengah sorotan. Mata mereka akhirnya bertemu. Dinda tidak berpaling.
Ia tersenyum, bukan karena bahagia, tapi karena menang. Dengan suara lantang, ia membuka pidato. Hari ini, bukan tentang saya, tapi tentang perempuan-perempuan yang pernah merasa kecil di dunia yang terlalu keras. Perempuan yang pernah ditinggalkan, dicaci, dianggap tidak mampu tapi tetap memilih berdiri. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa luka bukan akhir, melainkan awal yang lebih besar. Tepuk tangan menggema. Tapi Rio dan Meira hanya terpaku. Meira memegang tangan suaminya erat, seolah takut kehilangan kendali atas sesuatu yang tak pernah benar-benar ia kuasai. Kepercayaan Rio yang mulai runtuh sejak beberapa waktu lalu. Setelah pidato selesai, Dinda turun dari panggung. Ia disambut banyak tangan yang ingin bersalaman. Wartawan menyerbu dengan kamera. Tapi ia tetap tenang, mengatur napas, mengangguk sopan pada setiap pujian. Sampai akhirnya, Rio berdiri di hadapannya. Meira sedikit tertinggal di belakang. Dinda menatap mereka berdua. Tak satu pun kata keluar selama beberapa detik. Tapi udara di sekeliling mereka terasa penuh tegangan. Rio membuka suara pelan. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Tapi, kamu hebat, Din. Dinda mengangguk. Terima kasih. Dan kamu akhirnya bisa lihat, kan? Meira maju selangkah. Wajahnya canggung. Bibirnya bergerak, tapi suaranya nyaris tak terdengar. Kami cuma ingin memberi selamat. Saya terima, jawab Dinda tenang. Karena hari ini adalah kemenangan yang saya perjuangkan sendiri. Rio menggenggam jemarinya sendiri. Ia tampak ingin bicara lebih jauh. Tapi Dinda lebih dulu menambahkan. Dulu aku hanya ingin dimengerti. Sekarang aku tahu, aku hanya perlu dimengerti oleh diriku sendiri. Meira menunduk. Rio hanya berdiri diam. Dan Dinda? Ia melangkah melewati mereka. Tidak dengan kemarahan. Tidak juga dengan penyesalan. Tapi dengan dada tegak dan langkah mantap. Seperti seseorang yang telah berdamai dengan semuanya. Di bagian akhir acara, Dinda melakukan satu hal yang membuat semua orang terdiam. Ia berdiri di tengah panggung, memegang mikrofon, lalu membuka kotak besar yang sudah disiapkan panitia. Kotak itu berisi uang tunai. Dalam jumlah yang sangat besar. Dulu, aku dianggap perempuan tanpa nilai. Sekarang, aku ingin tunjukkan pada dunia, nilai seorang perempuan tidak bisa diukur dari seberapa banyak dia ditinggalkan, tapi dari seberapa besar dia bisa bangkit. Ia menunjuk pada tumpukan uang itu. Ini, 50 miliar. Aku tarik tunai bukan untuk pamer. Tapi untuk menegaskan satu hal, aku berhasil. Bukan karena ingin membuat siapapun menyesal. Tapi karena aku ingin menyelamatkan semua perempuan yang pernah diremehkan seperti aku. Ruangan sunyi. Beberapa orang mulai menitikkan air mata. Rio menatap tumpukan uang itu. Matanya memerah. Tapi bukan karena jumlahnya. Karena ia tahu, tak satu pun dari itu bisa ia sentuh. Karena harga yang ia bayar adalah kehilangan perempuan seperti Dinda, selamanya. Malamnya, setelah semua tamu pulang, Dinda duduk di ruang VIP toko utamanya. Lina membawakan teh hangat. Tasya duduk di seberangnya. Kamu yakin itu perlu? Tunjukin uang sebanyak itu? Tanya Tasya hati-hati. Dinda menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berpendar indah. Di kejauhan, suara lalu lintas terdengar seperti irama kemenangan yang tenang. Aku nggak pernah peduli soal uang. Tapi hari ini, aku butuh orang-orang tahu, aku bisa. Lina tersenyum. Dan kamu sudah lebih dari sekadar bisa, Mbak. Dinda mengangguk. Di dalam hatinya, ia tahu. Kemenangan yang paling berharga bukan saat ia berdiri di panggung atau membuka cabang baru. Tapi saat ia mampu berdiri di hadapan masa lalu, tanpa guncang, tanpa benci, tanpa ingin kembali. Itulah puncak kemenangan sejati. Beberapa hari setelah peluncuran besar, Dinda S Oven Pusat, suasana rumah Dinda terasa berbeda. Bukan karena kesibukan yang berkurang, bukan juga karena kemewahan yang kini melingkupinya, tapi karena hatinya sudah benar-benar tenang. Tidak lagi berdebar karena luka, tidak juga bergetar karena kenangan.
Pagi itu, ia membuka jendela lebar-lebar. Udara segar masuk menyapu tirai putih yang menari-nari di sela cahaya matahari. Ia berdiri diam di hadapannya, memandangi langit yang biru bersih. Tak ada mendung, tak ada hujan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dinda merasa hidupnya benar-benar dimulai, bukan dari apa yang ia miliki, tapi dari apa yang kini ia pahami. Bahwa ia tak butuh siapapun untuk membuktikan siapa dirinya. Bahwa bahagia bukan tentang siapa yang menemani, tapi bagaimana ia menemani dirinya sendiri dengan utuh. Hari itu, Dinda menerima surat dari penerbit besar nasional. Buku pertamanya, yang menceritakan kisah jatuh bangunnya, perjuangan seorang perempuan yang bangkit dari luka, telah selesai dicetak dan siap diluncurkan ke pasaran. Judulnya sederhana, Tidak Apa-apa Jika Aku Sendiri. Ia membaca surat itu berkali-kali. Bukan karena ia tidak percaya, tapi karena ia ingin mengingat rasanya. Rasa ketika semua luka akhirnya menjadi lembar-lembar yang menguatkan orang lain. Sore harinya, ia duduk bersama Tasya dan Lina di halaman belakang rumah yang kini telah direnovasi. Dikelilingi taman kecil, suara gemericik kolam, dan aroma seduhan teh melati. Setelah ini, apa rencana kamu? Tanya Tasya sambil menyesap tehnya. Dinda menatap langit pelan. Aku nggak tahu pasti. Tapi aku tahu, kemanapun aku pergi, aku nggak akan lagi bawa beban yang sama. Lina menyandarkan tubuhnya ke kursi rotan. Kamu tahu, Mbak, aku dulu sempat kehilangan arah. Tapi sejak kamu hadir, sejak aku ikut di toko ini, hidupku berubah. Kamu bukan cuma bos. Kamu arah. Kamu cahaya buat banyak perempuan. Dinda tersenyum. Tapi matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka luka yang pernah menghempaskannya justru menjadikan dirinya kompas bagi yang lain. Beberapa minggu kemudian, buku Dinda resmi diluncurkan. Acara kecil tapi hangat itu digelar di halaman belakang toko cabang utama. Undangan terbatas. Kursi kayu, lampu gantung, dan bunga melati segar memenuhi setiap sudut. Tak ada kemewahan berlebihan. Tapi cinta mengisi setiap ruang. Dinda membacakan sepenggal bagian dari bukunya. Dulu aku menangis karena kehilangan cinta yang kupikir adalah segalanya. Tapi hari ini, aku tersenyum, karena aku akhirnya menemukan cinta paling penting. Cinta untuk diriku sendiri. Tepuk tangan panjang mengiringi. Beberapa perempuan menitikkan air mata. Seorang ibu muda memeluk anaknya erat. Seorang gadis remaja mencatat kata-kata Dinda di buku catatannya. Rio tidak hadir hari itu. Tidak juga Meira. Tapi Dinda tahu, mereka telah mendapat pelajaran masing-masing. Dan itu cukup. Ia tak berharap balas dendam, tak juga ingin permintaan maaf. Karena semua yang ia butuhkan sudah ia miliki, dirinya sendiri. Suatu pagi, saat ia sedang menyiram tanaman, datanglah seorang anak kecil bersama ibunya. Mereka berhenti di depan gerbang, menatap toko kecil itu dengan mata berbinar. Bu, itu toko yang aku lihat di TV, ya? Yang punya perempuan hebat itu? Tanya si kecil polos. Ibunya tersenyum. Iya, nak. Toko milik Bu Dinda. Dinda mendekat. Menyapa hangat. Anak kecil itu tersenyum lebar. Aku mau jadi kayak ibu nanti. Buka toko sendiri. Bikin kue juga. Dinda berjongkok, menatap mata si gadis kecil. Kamu pasti bisa. Asal kamu percaya bahwa kamu cukup, bahkan ketika orang lain bilang kamu tidak. Ucapan itu sederhana. Tapi sang ibu menatap Dinda dengan mata penuh terima kasih. Dalam diamnya, ia tahu bahwa kata-kata itu bisa menjadi pelindung ketika dunia tak lagi ramah. Malam itu, Dinda duduk di ruang kerjanya. Ia membuka laptop, memeriksa email. Ada tawaran dari luar negeri. Seminar tentang perempuan tangguh. Tapi ia belum memutuskan. Ia menoleh ke lemari di belakang meja. Di sana tergantung selembar foto lama. Ia dan Rio, saat baru menikah. Dulu, foto itu membuatnya menangis setiap malam. Tapi kini, ia hanya tersenyum melihatnya. Ia mengambil foto itu, meletakkannya di dalam kotak kayu, menutupnya pelan. Bukan untuk dibuang,
tapi untuk disimpan sebagai bagian dari perjalanan yang sudah selesai. Lalu ia menyalakan musik lembut, menulis satu catatan baru di buku hariannya. Akhir bukan berarti kehilangan, tapi titik di mana aku berhenti berusaha untuk dicintai oleh orang yang salah, dan mulai mencintai diriku sendiri dengan benar. Tahun-tahun berikutnya berlalu. Nama Dinda tak lagi hanya dikenal sebagai pemilik toko, tapi sebagai simbol kekuatan. Ia menulis lebih banyak buku. Ia membangun pusat pelatihan gratis untuk perempuan korban kekerasan rumah tangga. Ia membuka jalur beasiswa untuk anak perempuan yang ingin sekolah tapi tak mampu. Ia menjadi cerita yang hidup, bukan hanya karena ia bertahan, tapi karena ia mengubah luka menjadi cahaya. Dan setiap malam, sebelum tidur, ia selalu menyempatkan diri menatap langit dari jendela kamarnya. Bukan untuk mencari bintang jatuh, tapi untuk bersyukur bahwa ia tidak pernah menyerah pada hidup, bahkan ketika hidup mencoba memusnahkannya. Karena ia tahu, akhir yang sejati bukan saat ia menemukan seseorang untuk menggantikan yang hilang, tapi saat ia memilih berdiri untuk dirinya sendiri.